Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Malam ini saya kehadiran atau kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Yudi sama Mas Febri. Kalau Mas Febri tiap bulan saya ketemu. Kebetulan saya di Blitar. Ini Mas Yudi jauh-jauh dari Malang datang. Mas Yudi ini adalah dulu mekanik pertama sama SBM ya. Mekanik pertama SBM sama Mas Febri. Jadi dua orang ini adalah mekanik pertama yang ada di SBM. Satu lagi SA-nya namanya Mas Gadot. Ya. Mas Gadot. Mudah-mudahan nanti suatu saat Mas Gadot mampir ini ya. Kita ngobrol lagi. Nah, ini kebetulan Mas Yudi ini ikut saya sekitar 6 tahun. 6 tahun mulai jadi mekanik, terus kemudian kepala mekanik, terus sekarang sudah lulus buka sendiri. Nah, maksud saya kita itu awalnya teman ya, tetap jadi teman, dan ketika usaha sendiri kita sama-sama saling support. Mungkin buat teman-teman Mas Yudi bisa cerita pengalamannya. Dulu pertama kali buka bengkel ceritanya gimana? Dulu kan pertama buka bengkel itu kan ya pertama kan saran ke Mas Anto kan gitu. Ya. Caranya, Mas aku mau keluar, mau resign. Ada apa ya resign ya gitu? Ada masalah, kalau gaji, kalau gini, kan masalah itu enggak Mas, aku kepingin. Ya kan aku kan punya mimpi Mas. Ya punya mimpi. Tahu lah, kita sama-sama tahu bahwa awalnya dari mimpi bukan sendiri. Mimpiku terwujud gitu. Nah, terus di selang waktu ya nggak apa-apa yuk kalau kamu buka bengkel, yang penting kalau kamu keluar dari sini itu enggak sendiri ya, aku support gitu. Ikut orang lagi ya nggak apa-apa, welcome kan acara ini. Terus kalau kamu masih ikut orang ya di sini aja kan percuma sama tuh. Itu pertama kan kita sama-sama ya, pertama buka bengkel kan saya sudah ngomong nanti kalau kamu keluar usahakan harus bisa buka bengkel sendiri, jangan ikut orang. Dan itu ternyata dipraktekkan. Terus waktu keluar ya pertama kali persiapan buka bengkel ya gimana? Pertama waktu keluar kan mungkin aku keluar kan ada kasarannya, ada kayak apa ya, istilah ada tanggungan lah gitu Mas. Di sini kan ada tanggungan. Tanggungan apa? Tanggungan kayak cicilan motor. Angsuran motor. Nah, pertama itu kan konsultasi sama Mas Anto. Dibilang gini, wis kamu nggak usah mikir cicilannya tak kira. Yang penting kamu fokus buka bengkel sendiri. Ya maksudnya kan waktu itu kan angsurannya kurang setahun ya? Kurang satu tahun. Terus kemudian mau buka bengkel sendiri ya wis, yang bisa saya bantu ya support wis. Pokoknya jangan mikir angsuran, saya bisa bantu angsurannya, saya bayar angsurannya bisa, tapi kalau kamu fokus bengkelmu aja. Terus waktu mau buka, wis siap buka, kalau Mas mau buka terus buka kan ya mungkin untuk pengalaman aja Mas ya. Itu kan rencana mau wis bangun aja sudah kan gitu kan. Terus apa yang kurang gitu? Ya cuma tinggal plester aja. Kenapa waktu plester? Jadi tackle aja kan gitu, bilang gitu toh. Cukup uang buat beli tackle ya cukup pas kan gitu. Enggak, artinya kan mosok buka bengkel warap plesteran. Tak pikir yo enggak bois lah, maksudnya yo keramik berapa toh yo? Maksudnya kan enggak apa-apa wis. Aku bantu keramiknya. Artinya kan gini ya, jangan dilihat berapa besarnya, jangan dilihat berapa nominalnya, tapi paling tidak dengan angsuran 1 tahun itu tak cover. Terus kemudian ya bengkelnya tampilannya bersih, ya otomatis menjadi berbeda. Konsumen kan tanggapannya berbeda. Jadi support itunya yang perlu di ini. Terus pengalaman pertama buka, kira-kira unitnya langsung rame apa? Enggak. Pernah enggak sehari blong? Pernah. Sehari enggak ngerjain 12 pernah. Jadi awal-awal menubi babat ya. Ya pernah 1 hari blong ya kan, kadang dapat 1 itu dapat
ganti kampas, ganti dop gitu. ya, tapi kan yang penting pesannya apa? Konsisten. Ya. Terus kalau apa namanya kan beda loh. Iya, Beda dalam arti bergabung karo biasanya kan ngahas loh. Nah, mungkin pembukaan piye? Biasanya kan tiap hari kalau kita di AS kan prioritas kan pasti kayak laporan harian ya kan, Laporan harian. terus apa namanya biasanya pertengahan bulan kita laporan, terus Iya. akhir bulan lah. Mungkin sampean kono yo apa sampean terakhir tah piye? Dulu kan yo pasan tak pernah ayo laporan juga kan pernah dengar gitu juga tak, Pak? Kalau 1 tahun setengah itu ya nggak ada laporan. 1 tahun setengah itu. Terus pertama 1 tahun setengah aku sowan ke Blitar, Oh, ketemu sama Mas Santo. terus. Terus yang ditanyai kan Oh. sama Mas Santo, ditanyai ya apa perkembangan bengkel kan gitu. Piro? Mau piro masuk piro gitu. Ya mungkin Unit- nggak ada laporan. unitmu Kira-kira Berapa? Jasamu berapa? Heeh. Spare partmu berapa? Hanya diangan-angan. Ya mungkin cuma ya nggak bisa jawab, masalahnya kan nggak Angan-angan. lakukan kan gitu. Ya mungkin kan Mas, apa sebenarnya kalau bergabung kan biasanya kalau kerekap kan ada gimana triknya kerekap kan tiap bengkel kan beda-beda. Mungkin ada saran sih buat teman-teman yang nonton, mungkin paling mudah lah, maksudnya paling mudah dalam hal Pembukaannya dah. pembukaannya nggak perlu Enggak. rumit lah maksudnya gitu Pak. Yudi ini pertama datang itu ditanya unitnya berapa nggak tahu, Ya. jasanya berapa nggak tahu, Ya. spare partnya berapa nggak tahu, tahu. lah. Kira-kira. Unit nggak ngerti, Kira-kira jawabnya kan akhirnya kan tahu meli dong. Ya. Saya yo kerja nggak seperti itu, meskipun besar kecil sedikit banyak ya harusnya dicatat supaya kamu tahu, Ya. apalagi buat evaluasi kan itu. Akhirnya wis melakukan laporan harian toh. Ya Jadi, cuma ya buat harian. nota sudah buat, terus hariannya jasa berapa, spare part Spare berapa, berapa, terus unit berapa, sudah. ada sudah buat laporan udah harian. jalan berapa Mas? Berapa bulan? Kan berapa tahun loh? Bukan Bukan kalau untuk Perasaan, buat laporan itu ya itu tadi, semenjak ketemu sama Mas Santo ditanyai, ya aku pulang kan kemarin Ah. kan, ya mungkin tangan-tangan ya ada benerin sih, ya aku dulu DAS itu udah lama kok gak diterapkan kan gitu. Mungkin ya ada benernya mungkin untuk cuman kan mungkin bedanya kalau waktu bekerja kan terlalu rumit. Oh lah, yang di pikiran kendala Yudi itu kan laporan itu rumit, bener loh. Serumit. Oh, serumit yang dilakukan dulu karena ya memang kan detail loh. Ya. Nah maksud itu gini, Yud, oke sudah bagus, sudah ada kemajuan karena tadi begitu datang saya tanya unitku berapa, jasa berapa, jasa berapa, apa spare part berapa, bisa jawab karena dia sudah bikin laporan harian. Nah sekarang itu bikin laporan bulanan. Laporan bulanan itu sebenarnya gampang Yud. Lah kalau bengkel pemula ini buat pemula loh ya. Iya. Kalau yang buat yang sudah lama, yang sudah punya admin dan lain-lain itu nggak perlu. Tapi kalau pemula buka bengkel sendiri, terus kita semua melakukan sendiri ya cukup bikin laporan bulanan ini cukup 1 lembar gini saja. Tulis laporan bulanan apa, mamanya hari ini Desember, ya. Betul. Ini ditulis saja ini tanggal. Pertama tanggal, terus jasa, ya toh? Terus spare part, terus unit, jadi toh. Jadi cuman tanggal, ini jasa, ini spare part, ini unit. Contohnya dari notamu tadi harian itu kan anak tanggal 1. Ya. Jasamu piro Yud? Bang, tanggal 1, tanggal 1 toh. Ya. Mama 1 hari dapat 200.000. Benar kan? Ya. Terus spare partmu dapat berapa? 500. Terus ya. 500.000. Unitnya berapa? 5. 5. Nah, berarti tinggal nulis toh tanggal 1, tanggal 1 jasanya dapat 200.000. Spare partnya 500, kemudian unitnya 5. Nah, ini kalau pemula, nggak usah ngitung badise, nggak usah ngitung untung dulu. Ya. Saya ngomong belajar tertib administrasi dulu. Ya.
dari tanggal, jasa, part, unit. Ini pindahan ke nota-nota mau. Dari nota 1, hari ini notamu piro, jasa berapa, seperempat berapa, unit berapa, masukkan di sini saja. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai ini terakhir tutup bulan, set. Tanggal 30 nih. Ya. Ini dapat berapa? Ya. Iki nih. Tak iki enggak dulu. Ini jasa berapa tanggal 10, seperempat berapa, unit berapa, baru ditotal. Ini terakhir total lagi. Jasamu berapa? Mama dapat 3 juta. Mama nih. Terus seperempatmu dapat 15 juta. Unitmu dapat mamane 200 unit. Kan ini unit toh. Jadi motor. Nah, artinya bulan Desember ini jasamu dapat 3 juta, seperempat 15 juta, unit 200 unit. Maksud ini hanya ilustrasi. Artinya kalau laporan musim pertamamu benar, tinggal dipindah laporan bulanan. Nanti setelah laporan bulanan, nah kamu kan Januari, Februari sampai Desember dong. Nah, Desember kan tutup tahun. Bikin aja laporan tahunan ini 2021 mamane ya. Ini Januari ini ganti kolomnya sama. Ini bulan ini jasa, ini part, unit sama unit. No. Oke, ini masuk bulan Januari, mamane. Jasamu mulai 3 juta. Dapat 15 juta. Tapi tinggal nyalin tok toh. Nah, unitnya 200. Terus Februari sampai Maret sampai Desember. Nah, kok ditotal meneh. Ditotal lagi di bawah. Kenapa? Dari Januari sampai Desember tadi total jasa berapa, total seperempat berapa, total unit berapa. Ketemu kan? Oke. Nah, laporan bulanan Januari Februari kemarin lembaran akeh toh. Nah, ini ditumpuk di staples, ini talong yang paling atas ini laporan tahunan ini. Jadi buat perbandingan. Ini ya buat teman-teman ya mungkin cukup ini nggak jelas tapi omongan saya dengarkan itu pasti jelas. Laporan bulanan itu tanggal, jasa, part sama unit itu ini untuk pemula sing buka bengkel sing asli yo. Buka dhewe, ngasir dhewe, gendera dhewe, ngerjakno dhewe ya. Saya nggak ngomong ini benar enggak, tapi ini hanya belajar tertib administrasi. Nah, nanti ketika sudah bulanan terus kemudian direkap tahunan ini. Nah, nanti Januari ini kan lewat 2021. Nanti 2022 kamu bisa membandingkan Januari tahun kemarin aku dapat berapa ya? Jasanya. Seperempatnya dapat berapa? Unitnya dapat berapa? Perbandingan. Nah, perbandingannya kayak ngono. Jadi akhirnya terbiasa dengan data. Ya mungkin kalau bengkel umum kan belum pernah kayak gini toh Mas. Mungkin ya kalau pengalamanku 1,5 tahun kan bengkel umum yang penting dapat uang, saku, ya mungkin ya nggak tahu kalau selanjutnya nggak tahu. Saya sejak ketemu sama Mas Santo sama 1 tahun itu kan aku tahun itu, nah mungkin enggak ada perubahan. Sekarang kan sudah ketemu lagi. Besok ketemu mana ya sama perubahan. Tapi alhamdulillah hari ini bengkelnya ada kemajuan, jalan ya mudah-mudahan itu. Yang penting kita itu jujur, koncoan ya teman, terus ya nggak perlu sombong. Apa nih yang disombong loh. Ya itu, tadi tetap berteman, jadi support, kita tetap support. Di bekerja itu ya kita pernah bekerja bersama, tapi ketika sudah nggak bekerja bersama, maka kita menjadi teman. Nah, maksud itu ngono. Seneng apik-apik, Pak. Iya. Lokasi ini biar mungkin teman-teman daerah sekitar mungkin belum tahu kan tahu. Ya, lokasi ini bengkel ya? Kalau bengkelku lokasinya sebenarnya simpel Mas. Jadi daerah Stadion Kanjuruhan. Alamat jelas ya. Buat teman-teman kan nggak terlalu detail no alamat itu di desa ndi apa ngono. Kalau alamatnya itu Jalan Kebut Kemiri. Kalau desanya itu ikut Jenggolo Pak. Yes, ini
buat Kepo Kemiri ya Pak. Tempur Kemiri. Desa Jenggolo. Ya kalau servis di bengkel Mas Yudi. Kalau di sana bukan Mas Yudi. Mas Bowo. Oh Mas Bowo. Jadi nama bengkelnya Bowo Motor. Iya. Oke, mudah-mudahan kan teman-teman yang daerah Malang mungkin bisa ke Mas Yudi karena ini dulu alumni SBN. Iya. Sekarang sudah lulus ya. Lulus dengan baik lah. Iya. Padahal ya disi pernah ada masalah ya sering waktu bekerja terus tapi ya itu setelah salah ya gentleman. Sepuro Mas, aku salah. Aku jadi sepuro ya. Kan gitu. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi menurut saya ya nggak ada gunanya kita sombong. Kalau bener ya bener, kalau salah ya minta maaf. Ojo salah tapi sakit Mas. Ojo salah tapi macam bener. Ya, sebetulnya kalau minta maaf kalau menurut ego kan sakit kan. Nah, tapi ya kan antara ego sama nalar kan kudu. Ya, mungkin kan Mas. Kalau soal maaf minta maaf kan aku dari dulu sama Yudi memang gitu Pak. Kan yo mekanik pasti tak. Pak mekanik kan bisa jalan karena berantem atau anu kan sering tau Pak. Atau kalau sama Yudi ya gitu. Ya, biasa lah biasa cuma yo bareng delokne no ojo ngono maneh Yud apa namanya lah. Mungkin barbar lah, mungkin intinya gini Pak. Kalau mungkin sama teman mungkin kan nganu tuh. Saling mengingatkan. Yudi pernah salah juga. Yote ojo ngono teh nyambut gawe lah. Tapi kalau yang diingatkan udah lapang dada. Lah, gitulah. Kita terima sih. Intinya kan sama toh dimanapun ya wis. Ya kita harus bisa menempatkan diri pada posisinya, gitu. Yang sulit itu kan menempatkan diri pada posisinya. Ya wis, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa buat belajar ya, buat teman-teman ya mungkin ya videonya enggak. Ya video-video biasa, jelek lah, tapi temu kangen, tapi obrolan ini mudah-mudahan bisa buat teman-teman itu yo ternyata kalau saya bekerja benar terus saya niat usaha sendiri ternyata bisa. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, selamat, sukses Mas Yudi ya. Amin.